Satu nama, satu luka. Pati mengajarkan kita melawan. Tutup mata Anda sejenak, dengarkanlah. Ada tangisan yang datang dari sebuah nama, dari sebuah kota yang kini menjadi simpul luka bangsa, yaitu Pati. Tangisan itu bukan sekadar air mata, melainkan raungan amarah yang menuntut keadilan. Ia lahir dari kebijakan yang mencekik, dari kesunyian para wakil rakyat, dan dari kepura-puraan kekuasaan yang baru berani bicara setelah gelombang kemarahan rakyat datang menerpa. Hari ini, melalui video ini, kita akan membongkar wajah asli politik kita yang penuh kepalsuan. Kita akan menelaah bagaimana tragedi di Pati menjadi cermin yang memantulkan ketidakberanian, kelalaian, dan pengkhianatan terhadap amanah. Ini adalah waktu bagi kita untuk sadar bahwa kekuatan sejati bukan ada di kursi kekuasaan, melainkan di tangan rakyat yang bersatu dan berani. Mari kita dengarkan bersama, simaklah dengan hati nurani, dan renungkanlah. Karena dari Pati, kita belajar satu hal yang paling fundamental, yaitu melawan. Jika Anda merasakan denyut perjuangan rakyat, jika hati Anda tergerak, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Berikan like pada video ini, tuliskan komentar Anda tentang makna tragedi Pati, bagikan video ini agar pesan keadilan bergema lebih luas. Dan, jangan lupa subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, untuk terus mendapatkan konten-konten yang membangkitkan kesadaran dan perjuangan. Kita menyaksikan sebuah tragedi yang kini menggetarkan Pati, tetapi sesungguhnya mengguncang kesadaran kita semua sebagai bangsa. Ini bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan sebuah cermin raksasa yang memantulkan wajah asli politik kita, sebuah wajah yang begitu mudah berubah. Wajah yang tadinya membisu dalam bisikan kekuasaan, kini tiba-tiba sibuk mencari sorotan ketika badai kemarahan rakyat datang menerpa. Kita lihat, para politisi di DPRD Kabupaten Pati, kini mulai bergerak, seolah-olah menjadi pahlawan yang datang terlambat. Mereka mulai membahas pemakzulan Sadewo, sosok yang belum lama ini mereka usung dan dukung dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, di mana suara mereka ketika kebijakan menaikkan pajak 250% itu ditetapkan? Mengapa saat rakyat menjerit, mereka justru memilih untuk berdiam diri di balik kursi kekuasaan yang nyaman? Inilah gambaran nyata dari politik yang bersembunyi di belakang rakyat. Politik yang hanya berani bicara ketika gelombang sudah reda, ketika arus sudah jelas, dan ketika tepuk tangan publik sudah terdengar. Ini adalah bentuk politik yang cacat, yang mengkhianati esensi sejatinya. Seperti yang diingatkan oleh Aristoteles, politik sejati adalah seni mengurus kepentingan bersama demi kebaikan warga. Bukan seni bertahan hidup di kursi kekuasaan, apalagi seni mencari muka di tengah krisis. Perilaku ini seperti pepatah, hanya seksi acara yang sibuk pada saat acara berlangsung. Jika ada seksi lain yang ikut sibuk, itu tanda bahwa sebelumnya mereka tidak mengerjakan apa-apa. Ketergelisahan mereka sekarang bukanlah bukti kerja keras, melainkan sebuah pengakuan diam-diam atas kelalaian mereka selama ini. Tragedi Pati merupakan ujian moral bagi demokrasi. Dari sudut pandang filsafat kerakyatan, tragedi Pati adalah ujian moral yang paling telanjang bagi para wakil rakyat. Mandat rakyat bukanlah cek kosong yang bisa diisi sesuka hati, melainkan sebuah amanah suci. Amanah yang menuntut keberanian untuk melawan kebijakan yang menindas, bahkan ketika arus sedang tidak berpihak. Seperti yang diungkapkan Bung Hatta, demokrasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk memperbesar kekuasaan rakyat. Namun, jika alat ini hanya digunakan untuk menyesuaikan diri dengan mood publik tanpa prinsip, tanpa keberanian moral, maka demokrasi kita akan terdegradasi menjadi sekadar panggung sandiwara. Mari kita sadari, rakyat bukanlah penonton pasif. Rakyat adalah pemilik panggung ini. Para politisi hanyalah aktor yang diberi kesempatan untuk bermain sebentar. Ketika aktor tidak menjalankan naskah amanah, rakyat berhak mencabut perannya, bahkan sebelum pertunjukan berakhir. Sejarah telah berulang kali membuktikan, penguasa yang mengabaikan suara rakyat, cepat atau lambat akan tersingkir, entah oleh kotak suara, entah oleh gelombang massa yang tak terbendung. Tragedi di Pati mengajarkan kita satu hal yang tak terbantahkan, kekuatan rakyat bukanlah cadangan terakhir, melainkan sumber utama penegakan keadilan. Bila hari ini rakyat Pati bersatu, menuntut keadilan, menolak pajak yang mencekik, maka itu adalah tanda bahwa kesadaran politik rakyat mulai bangkit dari tidur panjangnya. Jangan biarkan tragedi ini hanya menjadi gosip politik sesaat. Jadikan ia titik balik. Jadikan ia pelajaran bahwa kita tidak boleh hanya marah ketika tertimpa musibah, lalu lupa ketika situasi mereda. Kita harus menjaga kesadaran politik setiap hari, mengawasi setiap kebijakan, dan mengingatkan setiap wakil rakyat bahwa mereka hanya memiliki satu majikan, yaitu rakyat. Dari Pati, mari kita kirimkan pesan ke seluruh penjuru Indonesia, bahwa rakyat yang sadar, bersatu, dan berani, mampu memaksa perubahan. Kita tidak akan lagi menerima politik pura-pura peduli. Kita menuntut politik yang berprinsip, yang berpihak, yang berani menghadapi badai demi rakyat, bukan demi partai atau kursi kekuasaan. Inilah saatnya kita buktikan, bahwa demokrasi sejati hanya mungkin jika rakyat memegang kendali penuh. Tragedi Pati hanyalah satu bab. Kita akan menulis bab-bab berikutnya, dengan tinta keberanian, pena kesadaran, dan kertas perjuangan.
Bersama gerakan rakyat, kita wujudkan Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban.